Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nova Letriskia di Study with Nova. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi ke-6, yakni namanya CSS Flexbox. Apa sih sebenarnya CSS Flexbox? Kayaknya sering banget ya ada CSS Flexbox, ada CSS Grid gitu. Kita mulai dari CSS Flexbox dulu. Nah, Flexbox itu adalah powerful gitu, well support layout. Jadi metode layout yang diperkenalkan oleh CSS dan CSS3 gitu, versi terbaru daripada CSS3. Jadi dengan Flexbox ini kita tuh dengan mudah mengsenterkan elemen on the page, di halaman kita mensenterkan elemen dan membuat create a dynamic user gitu, dynamic user interface yang dapat secara mudah menyusut dan meluas secara otomatis. Di course ini kita akan diperkenalkan secara fundamental apa sih sebenarnya Flexbox dan dynamic layout dengan membuat Twitter card gitu, kartu Twitter. Nah, kita bahas dulu. Oke. Use display flex to position to box. Display flex apa sih sebenarnya gunaannya? Display flex on element adalah mengizinkan kita untuk menggunakan flex property agar build a responsive page kayak gitu. Nah, kita tuh disuruh ngapain? Disuruh cuma nambahin display sama dan flex doang kan ya. Di box container ini kita disuruh display sama dan flex. Kita coba ya gitu. Jadi secara otomatis akan responsif. Run the test. Oke. Add flex superpower to the tweets embed. Nah, kita kali ini akan menambahkan display flex ke beberapa bagian di mana ya ini disebutnya, di Twitter gitu. Jadi ini kayak semacam tulisan Twitter gitu kan ya. Nah, gimana sih caranya agar kita punya apa sebutnya ya ini responsif design gitu, responsive web gitu. Nah, kita tambah ya, misalnya ini nih maunya adalah disuruh di headers, di profile name, di follow btn, di headers H3, di footers, dan di footer stats gitu. Kita lihat ya satu persatu ya. Di header dulu, header tuh dari awal sampai akhir gitu, bisa dilihat di bawahnya. Header tuh misalnya dari mana sih gitu kan. Kita lihat ya di header ini kan dari img ada image-nya mas-masnya, lalu ada kelas disebut kelas, oh ya ini jadi satu div kelas profile name namanya Queens siapa ya Larson ini H3 H4 Osia add Osia div, jadi masuk dalam ini masuk dalam header juga, terus sama follow button tuh termasuk dalam header. Kita lihat ya kalau misalnya kita tambah display flex, apakah apa yang akan terjadi daripada gambar yang maksudnya yang tidak rapi ini gitu kan. Display flex aduh jadinya gitu, ntar ya ini caps lock jebol. Display flex koma. Nah, yang akan terjadi adalah menjadi satu baris gitu, jadi satu baris di bagian headernya. Nah, kita lihat kita disuruh ngapain lagi selain ini, yakni header profile name gitu. Jadi header header profile name yang bagian atasnya aja, profile name tuh yang bagian atasnya aja ya, iya kan ya. Div class profile name kita tulisnya display flex akan menjadi apa, added display flex ya agak ke samping jadinya ya, tidak mepet banget ke pinggir. Kalau follow button tuh yang button yang tombol nih kan button. Display flexnya kita tambahin lagi, display flex tambahin lagi kalau jadi lebih besar, jadi seukuran gitu. Tadi kan tidak seukuran, jadi seukuran. Kita tambahin lagi apalagi ya, sudah button apalagi ini. Kita lihat follow button header, kita header H3H4 kita lihat dulu. H3H4 itu masuknya apa, bentar, tadi bukannya sama ya, H3H4 tuh masuk yang tadi. H3H4 tuh yang Quincy Larson sama Osia, jadi kayaknya mau diperbesar aja sih itunya H3H4 nya ya, header H3H4, header di H3H4 ini kita masukkan display
flex titik koma jadi besar biasanya, nggak ngaruh kayaknya. Udah sih ya display flexnya. Terus footer bagian bawah, kita lihat yang bagian bawah di class stats, di class retweet strong. Jadi yang di sini ya retweet, likes. Ini masuk kelas ya, ini kelas ya, jadi satu kelas. Kenapa satu kelas? Karena bukan ID. Jadi kalau misalnya hampir mirip biasanya itu namanya kelas kan. Kalau misalnya ID itu adalah sesuatu yang unik, dia tidak bisa apa ya, dua kali ID-nya. Misalnya ID namanya sama gitu kan. Kalau misalnya ini apa, kelas share button. Oh ini ada share button, retweet button, sama like button. Ini jadi button, jadi kayak tombol juga. Yang ini, kalau yang ini kelas ya, kelas ini masuk footer itu semuanya. Footer ini seluruhnya, sama footer stats itu yang mana ya, footer tapi dot status. Oh ini kelasnya stats. Kelas itu masuk mana saja sampai likes. Oh yang ini berarti ini dua ini masuk stats, masuk ke dalam. Yang ini, yang satunya bukan termasuk stat. Jadi ini bedanya, footer tuh keseluruhannya ya, keseluruhan ini. Kalau stat itu yang ini aja, yang stat ini. Oke, kita lihat ya display flex. Oke, display flex jadi apa, menjadi sebanding tapi kayak kurang nyaman ya. Kita lihat ya di sini display flex titik koma jadi apa gitu, jadi sebanding, meskipun kayak beda gitu tulisannya. Tapi ininya ngatur di sini sih, font size nya ya, font size random test. Kita lihat masih salah pula. Apa pula yang salah ini, Allah. Your profile name should have display. Oke, profile name tuh bagian atas ya, profile name. Oh this baik, jadi salah ketik display flex. Kita lihat, oh iya yang tadi ya, display flex gitu, run the test. Oke. Use the flex direction property to make a row itu apa ya, baris kolom tuh, jadi baris kolom gitu maksudnya. Jadi adding display flex to an element turns into the flex container, kayak menjadikan flex container. This makes it possible to align any children of the element into a row or column. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini jadi baris, nanti kalau misalnya misal layarnya kecil nih, jadi yang ini nih ke bawah gitu, jadi kolom gitu. Makanya disebut dengan flex direction row reverse atau column reverse, sebenarnya itu sih. Nah kita dicari di sini apa, di flex direction sama dengan kayak gitu ya. Jadi kita cari ya, kita ketik flex direction. Jadi apa sih tadi, row reverse titik koma. Tidak berubah apa-apa kan ya, atau sebenarnya berubah, sebentar. Kita cari Ctrl X. Oh, row reverse itu misalnya dibalik aja, biru merah biru dibalik ya, row reverse run the test. Oke. Nah, apply the flex direction property to create rows in the tweet embed gitu. Flex direction jadi row baris ya, flex direction di follow di flex direction di header. Kita tulis aja ya flex direction koma kayak gitu. Kayak gak ngubah apa-apa nggak sih, flex direction di header atau di footer ya, di footer paling bawah sini, di display flex, dan di sini. Emang mengubah apa-apa? Kayaknya gak mau ubah apa-apa ya, kayaknya gak kelihatan. Rada test. Oke. Nah kali ini kita coba nih yang kolom. Flex direction tadi kan sudah row, kita ubah menjadi flex direction jadi kolom ya, kolom titik koma. Kolom naon, kolom. Nah gitu kan ke bawah ya, rada test. Oke. Apply the flex direction property to create a column in the tweet embed header, dan dimana di footer. Add as property flex direction to the header. Profile name yang di atas ya kan, value to the column. Jadi profile name di sini apa tadi sebutnya, flex direction jadi apa, kolom. Jadi apa,
kayak gitu bawah ya. Sudah run the test. Oke. Align element using the justify content property gitu. Sometimes the flex item within a flex container don't fill all the space in the container. Jadi kadang tuh flex item tuh di dalam flex container itu tidak pas gitu, tidak mengisi dalam space-nya di dalam container. Nah, it's common to want to suggest how to align. Jadi kita harus memberitahukan ke CSS gitu gimana caranya mengalign space out the flex item in a certain way. Fortunately, sayangnya the justify content property have several options to do this gitu, ada beberapa opsi. But first, there's some important terminology to understand before reviewing this option. Here's a simple image showing the rule. I will listen the concept below gitu. Recall that flex content as a role place that reflects item by set from the left to right. A flex container set a column placed to the flex item in a vertical stack from top and bottom for each in the direction main axis. Oh gini, jadi main axis main Y gitu. Justify content kayaknya kemarin pernah belajar gitu, kita tidak lagi melihat itu sebagai X dan Y gitu, tapi kita hanya melihat kalau misalnya di satunya menjadi X, ketika itu menjadi kolom, satunya nanti jadi row jadi kolom, kayak gitu sih kalau tidak salah paham ya tentang flex, tentang flexnya gitu. Kita lihat apa flex start adalah item untuk start di flex container. Flex end adalah untuk memberhentikan. Alex item the end on the flex container. Space between di antaranya, space around similar to space between, tapi salah satunya tidak terkunci di pojokan. Space evenly mendistribusikan space evenly between the flex item dengan cara full space ada the flex container. Kita lihat ya, kita coba dulu justify content jadi center. Jadi ini kan box container adalah keseluruhan yang sini gray. Box 1 dagger blue, orange blue. Oke, jadi yang box container yang ini. Box container tuh yang terakhir, yang warna biru itu. Box container tuh di dalam, gitu. Jadi box container itu keseluruhannya yang berada keseluruhan ini. Di keseluruhan ini ada div, ada box 1 dan box 2. Jadi backgroundnya ini 25%. Kita lihat ya, kita cari kalau misalnya kita tambah adalah justify content menjadi center, apakah akan mengubah ke tengah. Oke, jadi ini kan basicnya di dalam seperti tadi kan ya, kita bisa lihat di divnya. Div itu adalah menyeluruh jadi kontainer yang warna box biru itu abu-abu, maksudnya abu-abu ini kan keseluruhannya, sedangkan box 1 box 2 tuh di atasnya gitu, di atasnya daripada di yang abu-abu. Kita lihat 500 px, jadi KTW nya 25%, 100%. Jadi ketika kita menjustify content center, kita dengan mudah langsung menaruh di tengahnya gitu, tanpa perlu ngitung kanan kiri. Biasanya kan kalau pakai pakai margin atau pakai padding kan ya gitu. Run the test. Oke. Nah, kali ini di tweet embed. Nah, kita lihat nih justify property in the tweet embed. Jadi kan ini kan di bagian pinggir, kita tuh masuknya ke tengah gitu. Justify kontennya di tengah. Jadi di profile name itu kita tulis justify kontennya jadi center, koma, sehingga ini jadi mana justify konten jadi center. Kode itu preference justify center, justify content jadi center, fresh start, fresh or proceed to any of this value center. Kode keluar ya, run the test. Kita coba dulu, tapi benar. Oke lah. Nah, kali ini kita akan mengalign elemen using the align item property gitu. Hampir sama gitu dengan tadi kita lihat justify content. Recall the justify content property align flag item along the main axis. Jadi justify content itu bertanggung jawab terhadap main axis X ya, garis X gitu. Garis X itu garis yang mendatar, horizontal ya. For row, gimana kalau misalnya for row the main axis is a horizontal line and for column is a vertical line. For row untuk the main axis is a horizontal line dan untuk kolom adalah vertical line kan. Nah, kalau misalnya flex containers have also a cross axis which is the opposite of the main axis. Jadi kalau misalnya of cross
cross axis adalah kebalikannya daripada main axis, berarti for rows the cross axis is vertical. Untuk row-nya itu the cross axis-nya itu vertikal dan for column, jadi the cross axis is horizontal gitu, jadi cross axis-nya horizontal. Nah, kita cari ya align item. Jadi kita disuruh untuk bisa men-align itemnya itu kita nanti nyoba masing-masing align item tuh jadi center kayak gitu. Kita lihat ya apa sih? Kita lihat di sini. Ini kan box 1, box 2, box 1, box container, box keseluruhannya divnya berada di dalam ya. Box container tuh warna abu-abu, aslinya di dalam ini gitu. Karena di sini ngepas 200 px, 200 px. Harusnya kan ada 400 px width-nya hek kita lihat ya apa ya, kita ubah jadi align items jadi apa tadi, center, bener enggak? Jadi center kayak gitu, diputarkan ya dari yang bentuknya yang tadi sini yang apa sih dari baris menjadi gini. Kita lihat ya bedanya dari kebalikannya ya kan, dari kolom, dari tadi kolom segini jadi baris. Jadi align item tuh bedanya dengan yang tadi dengan just shift itu kayak gitu ya, run the test. Oke. Use the align item property in the tweet embed gitu. Jadi kita align item adalah property yang this property can be applied to view, tweet, and embed element to align the flex item in this item. Jadi kayak berhubungan dengan yang berada di dalam sini. Kita lihat ya, kotaknya ini kan terlalu besar kayak gitu sehingga kurang pas kita, karena apa sih sebenarnya kotaknya besar tuh kan karena ngikutin yang bagian sini gitu. Jadi ngikuti yang tadi itu kan yang bagian awal, kita mengikuti bagian sini sehingga kotaknya menjadi besar. Kalau misalnya kita ubah menjadi follow buttonnya, kita ubah menjadi apa tadi, align item, jadi kita align item tuh jadi center, items jadi center, jadi lebih bagus saja, lebih kecil kan, lebih pas gitu buttonnya. Run the test. Oke. Use the flex wrap property to wrap a row or column. Jadi kita menggunakan yang kata kuncinya ya, over the flex wrap property to tell the access to wrap item gitu. Kita artinya apalah, kita extra item untuk bisa berpindah ke baris baru atau kolom baru kayak gitu. Flex wrap tergantung daripada yang dibutuhkan gitu. The base point of where the wrapping happens depend on the size of the item and the size of the container. Jadi bergantung pada item dan kontainernya kayak gitu. Nah, kita di box container. Jadi box container ini kan yang warna abu-abu, ini kan yang grey. Kita ubah misalnya tadi menjadi apa tadi, flex wrapnya titik 2 menjadi apa tadi, wrap jadi apa ya, nah gitu ya. Jadi ke bawah. Run the test. Oke. Use the flex string property itu string item, string apa ya, menyusut gitu. Kita lihat ya, the first the line flex string property when it's used it's allowed item to shrink if the flex container is too small. Jadi ketika misalnya flex containernya itu terlalu kecil, maka ini nih kotak ini menjadi kecil, ikutan menjadi kecil kayak gitu sebenarnya flex string. Kita tulis ya, the value di box 1 and box 2 flex string the value of 2 1 of 2. Oke, disuruh ditulis ya, menyusut. Jadi jadi flex string kalau di box 1 jadi 1 titik koma, kalau yang di sini flex string jadi 2. Kayak gitu ya. Ini kan orange, yang pertama bisa jadi lebih besar dibanding yang kedua. Run the test. Oke. Nah, kali ini menggunakan flex grow property itu expand item. Bedanya kebalikannya dari flex string adalah untuk bisa mengecilkan, flex grow adalah untuk bisa mengexpand, untuk bisa meluaskan kayak gitu. Jika box containernya besar kayak gitu kan ya, kita tulis flex grow titik 21 titik koma. Kita lihat terus flex grow nya 2 flex grow 2 titik koma kayak gitu. Flex grow dia 2 lebih besar kan ya. Run the test. Oke.
Nah, kali ini menggunakan flex basis property untuk bisa men-set dari initial size of the item. Bedanya, the units used by the flex basis property are the same as other property. Bisa px, em, persen, flex basis ya. Jadi kalau misalnya flex string dan flex grow itu cuman ya udah gitu secara otomatis gitu, tapi kalau misalnya ini ada nilainya, kita pakai nilai gitu. Box 1, box 2 kita cari flex apa tadi? Basis, flex basis titik 2 menjadi berapa tadi? 10 em. 10 em titik koma. Sedangkan kalau misalnya box 2 kita tulis 20 em flex basis 20 em titik koma. Tuh, lebih besar kan ya. Run the test. Oke. Nah, use the flex or hand property. Jadi, untuk bisa menyingkat daripada tadi flex grow, flex string, dan flex base, kita menggunakan flex property. Jadi kita flex sama dengan titik 2 1 0 10 px, maka artinya flex grow-nya itu 1, flex string-nya itu menyusutnya yang tadi ya 0, yang terakhir flex base-nya 10 px kayak gitu. Nah, di box 1 kita disuruh ngapain? Disuruh ditulis flex-nya aja. Flex titik 2 berapa tadi ya, flash grow-nya berapa? Flash grow-nya disuruh pertama flash grow is 2, udah usah pakai itu ya, 3 flash 2, flash stringnya 2, dan flash base-nya 150 px, 150 px titik koma. Nah kayak gitu. Coba kalau misalnya kedua flex disuruh ngapain ya, give itu flex grow-nya itu 1, terus flex string-nya itu 1, dan flex base-nya 150 px, jadi sama 150 px titik koma. Jadi apa kayak gitu. Ini run the test. Use the order property to rearrange item gitu, untuk bisa mengatur kembali item gitu. Jadi order di sini order 1, yang kedua coba kita cari ya, ke box 1 kita ordernya apa? Box 1 ordernya 2, dibalik. order yang 1 jadi 2, yang 2 jadi 1. Ordernya 2, ordernya 1 kayak gitu. Jadi kayak gitu deh, run the test. Oke. Nah, kali ini menggunakan align self property. Apa sih sebenarnya align self property? Adalah mengizinkan kita untuk mengadjust masing-masing item beralign individually instead of setting them all at once gitu, daripada kita men-setting mereka satu kali ketika satu kali. Nah, itu gunanya karena kita sering menggunakan float, clear, atau vertical align yang do not work on flex item, yang tidak bekerja di flex item. Kita coba ya, align item di box pertama kita disuruh align self-nya tuh jadi center. Kita coba dulu align self jadi center. Kita lihat jadi apa, menjadi center tuh. Nggak bisa ya. Box 2 menjadi align self jadi flex end, align self menjadi flex and titik koma kayak gitu. Jadi di bagian bawah ketika menjadi setengah center, yang satunya menjadi di end.